bahas banyak nih soal ciri-cirinya dan media yang bisa dipakai sama si ya, kantor jahat ini dan pelakunya buat ngasih si orang ini jadi ketempelan gitu. Nah, cuman sekarang yang pasti ingin kita tahu tuh cara ngecegahnya gitu gimana kayak gue ngomongnya gue lu aja ya. Kalau formal kita kayak gitu. Oke. Ya kayak misalnya gue gitu, gue orang awam, gue nggak bisa tahu pas gue masuk satu perusahaan itu, ini kantor sebenarnya ada apaan sih ya, terus tiba-tiba gue kena jeblok gitu ya. Ini bos gue, rekan kerja gue, rekan tim gue nih sakitan aja gue orang jahat apa bukan sih gitu. Nah kalau lama kerja gitu langsung pergi. Nah biar kita nggak kena hal seperti itu dan caranya juga gimana itu apakah mungkin ya cukup dengan kita memperkuat iman kita aja atau ada hal lain yang mungkin sebaiknya dilakuin gitu buat kita ngecegah biar gak ketempel gitu. Kalau menurut saya pada saat supaya kita tidak ketempelan, kalau saya seorang muslim, sebelum kita berangkat kerja atau berangkat aktivitas itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim la ya'duru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul azim. Itu bisa. Atau pada saat kita mau berangkat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwwata illa billah. Karena dari doa tersebut Nabi mengajarkan bahwa ada 3 malaikat yang akan melindungi kita, akan mencukupi rezeki kita, akan melindungi kita, bahkan jika ada orang ataupun makhluk yang jahat, dia akan melindungi kita gitu kan. Itu merupakan salah satu perlindungan. Kalau orang kita bilang itu pageran lah. Nah, siapa yang yakin dengan doa tersebut atau dengan agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu bisa juga. Doa memohon perlindungan pada Tuhan, kepada Allah kalau kita yang muslim gitu ya. Nah, pada saat kita mungkin sudah mulai terindikasi, biasanya orang yang memakai sihir itu dia akan takut dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kalau kita baca itu, dia akan merasa kepanasan. Bahkan dia akan merasa seperti terkena besi panas si jinnya tersebut. Nah, kita akan baca itu terus, maka itu akan perlahan dia akan hilang. Bahkan kalau keimanan kita itu kuat, kita baca sekalipun si jin itu akan tetap pergi gitu kan dengan membaca itu terus. Tapi harus ada komitmen dan konsisten di situ, jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu ntar jalannya setan atau jin itu masuknya lewat jalan setengah-setengah. Kadang-kadang komitmen, kadang-kadang enggak terhadap zikir yang dilafazkan tersebut gitu. Pada saat kita istiqomah terus, nah lama-lama dia akan lepas. Bahkan di dalam pemahaman saya pun pada saat mungkin kita merasa rezeki kita sulit, Nabi mengajarkan, saya lupa hadisnya, tapi beristighfarlah, maka nanti istighfar itu akan sebagai pengejawantan kita kepada Tuhan, memohon kesalahan-kesalahan kita diampuni. Misalkan kita rezekinya seret nih, pada saat merasa rezeki seret, mungkin ada dosa kita yang kita lakukan yang belum Allah ampuni, maka kita beristighfar supaya Allah mengampuni dosa kita dan Allah memberikan rezeki yang kita butuhkan gitu kan. Ya mungkin rezeki bukan hanya uang, tapi hal-hal yang lain gitu kan. Nah, kembali lagi kepada hal-hal yang seperti tersebut, sebenarnya dengan keyakinan penuh, jin atau ketempelan itu mudah bagi Allah untuk menghilangkannya, karena orang-orang yang yakin pada Allah dan Rasulnya itu akan lebih mudah menjauhi atau menghilangkan sihir tersebut. Berarti ini juga tadi yang terakhir itu masukan lo yang sudah terlanjur kena nih, kayak misalnya ya teman kita tadi yang cerita, nanti kita bisa sampein sih atau kita suruh dia nonton ini channel lah pastinya gitu. Yang penting komitmen, tetap istiqomah, jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah itu bisa menjadi jalannya si jin tersebut untuk mengacaukan manusia tersebut. Berarti artinya dalam hal ini tadi konsistensi ya. Tadi saya dengar ada kalimat tidak tengah-tengah, artinya ada konsistensi, artinya dan juga ada keyakinan gitu ya. Yakin itu kan berasal dari self ya, diri ya. Berarti secara psikologisnya dia harus yakin dan berpikir positif bahwa itu akan impact berhasil gitu loh, sesuai dengan keyakinan agamanya. Kedua, terus menerus artinya itu menjadi sebuah
Pagar yang konsisten apa? Ritual. Oke. Aktivitas yang konsisten yang dilakukan. Rutin ya. Rutin. Oke. Nah pada saat kita lengah, makanya kita yang muslim itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Oke. Nah itu salah satu bentuk penjagaan kita gitu kan. Tuhan memberikan media tersebut untuk kita berlindung pada Dia sehari 5 waktu, bahkan ada sunnah-sunnah yang lain untuk kita lebih banyak mengingat Tuhan gitu kan. Artinya kalau begitu mereka ini si makhluk dan pelakunya ini itu bisa terus menerus mencoba dong sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan terus pada saat misalnya ditempelin itu nanti kena target ini, dia akan terus coba untuk tetap ganggu masuk sampai kita tuh lengah mungkin dari pagar, dari sholat segala macam, dia masuk. Tapi jin itu sebenarnya tidak mengincar harta kita, karena dia tahu hal yang paling bernilai itu adalah hati. Nah intinya hati. Pada saat hati itu sudah rusak, maka yang lain pun bisa akan gampang dirusak. Kalau seandainya jin itu mengambil harta kita doang, mereka nggak butuh, karena mereka butuh hati kita. Supaya apa? Supaya kita condong kepada mereka dan kita memohon pertolongan kepada mereka. Supaya kita tunduk. Bahkan iblis pun pernah mengatakan kan, dia akan mengganggu manusia sampai dengan hari kiamat, dari depan, dari belakang, kanan, kiri gitu, dengan cara apapun gitu kan. Berarti mungkin kalau bisa dibilang, mungkin contoh kalau orang yang dia lengah sampai hatinya akhirnya bisa diambil jin tuh, kalau yang taruh nih orang misalnya ya taruh ketempelan gitu ya, habis resign tapi nasibnya malah nggak membaik, dia nggak dapat kerja sampai pada titik dia dari awalnya masih yakin, masih percaya, dia frustasi, lalu dia malah jadi menghujat Tuhan, jadi nggak percaya, sampai bermindset. Soalnya ya terus terang saya pernah ketemu orang kayak gitu sih. Itu yang diincar oleh dia. Ini ternyata Tuhan jahat sama saya nih, saya mana nih, saya 6 bulan. Pikiran itulah yang diincar oleh si jin tersebut. Kegoyahan terhadap Tuhan. Dia jadi stres, kejiwaannya terganggu. Artinya kalau begitu, artinya sebenarnya seperti hatinya dibikin kosong ya? Kosong. Jiwanya dibikin kosong. Kalau sebenarnya asal kata sihir itu dari mana sih? Kok bisa bikin jiwa itu kayak tiba-tiba kosong gitu ya, tiba-tiba blank ya? Itu ujung-ujungnya ya mungkin lu ada yang kesurupan, ada yang ada yang kacau, ada yang goyah gitu. Kayak jerigen atau gelas gitu yang bisa kosong isi. Asalnya gimana ya? Sihir itu kan asal kata dari merubah, memanipulasi, atau mengacaukan, ya kan? Mengacaukan. Kalau kita lihat dari Sahara itu berarti dia hal yang panas, gitu kan. Sihir itu bisa berarti merupakan tipu daya mata, gitu kan. Pada saat orang sudah terkena sihir, apapun akan bisa dilakukan. Contohnya, ada seorang perempuan yang disihir oleh pemuda misalkan, dengan sihir tersebut, pelet lah kalau kita bilang. Nah si perempuan itu bisa kelepek-kelepek tuh, itu kan merupakan sihir gitu ya. Apalagi pada saat si perempuan tersebut tidak beriman dan tidak konsisten dengan imannya, itu lebih mudah lagi. Tapi gini ya, saya kadang melihat ada orang yang dia ibadah gitu, rajin ya gitu, apapun lah gitu, mungkin ya apapun ibadahnya itu ya, tapi dia tetap aja kena gitu. Kenapa ya? Faktor apa gitu loh? Karena kan kalau kita bicara tadi kan hatinya tetap jadi terguncang gitu loh, jiwanya tetap jadi kena goyah gitu loh. Padahal ya kalau kita ngelihat mungkin ibadahnya ya gitu ya. Kadang-kadang kita temuin kayak begitu gitu ya. Beberapa dari teman kita juga kayak begitu gitu. Itu gimana ya, Pak Bro? Ya kan memang jin itu punya banyak jenisnya ya. Bahkan sampai kita beribadah pun dia masih suka yang mengganggu kan. Nah, makanya dengan indikasi seperti itu Tuhan memberitahu kita untuk tetap waspada dalam kondisi apapun gitu kan. Dalam kondisi apapun dalam kita beribadah pun harus tetap waspada, karena yang diinginkan si jin atau si setan itu adalah hati kan tadi saya bilang. Pada saat dia sholat ya mungkin dia sholat pada saat ada mertuanya, nah hatinya yang akan direbut. Udah lu sholat aja, mertua lu liatin gitu. Padahal dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena mertuanya, mungkin karena ingin viral. Banyak tuh orang habis ibadah difoto ya kan, viral ya kan, supaya dibilang orang alim. Itu kan merupakan tugasnya jin sudah berhasil, dia tepuk tangan. Ibadahnya yang salah. Ibadahnya yang salah.
nggak 100%. prosesnya ya gitu. Karena tidak penghayatan dari ibadah itu tulus sendiri dan tidak itu. masuk ke hati. Bukan karena Yes. Tuhan, tapi Oke. karena ada sesuatu yang lain. pencitraan lah. Mbak, berarti tidak ada keyakinan yang positif dong ya di dalam Iya. dia. Tapi hanya untuk supaya diri sendiri itu gimana gitu ya. Iya. Ya, Ini senada sama yang Pak Dansa bilang. Berarti kan kalau yang di part 1 kemarin itu dibilang bahwa sihir itu juga diizinkan sama Tuhan kan. Dia juga ngomong gitu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengizinkan hal itu? Gitu. Itu kan musibah buat kita kan berarti kan. Iya. Supaya Tuhan mengatakan supaya tidak ada tempat bergantung selain Dia. Oh, Gitu, supaya manusia itu diuji. Lu kalau tanpa ujian lu tidak akan pernah naik kelas gitu kan. Kita sekolah kalau nggak ada ujian nggak akan naik kelas ya kan. Supaya Tuhan tuh pengennya supaya lu bergantung hanya pada Gua, bukan yang lain, bukan kepada pikiran, bukan kepada harta, bukan kepada kesempurnaan, tapi hanya Tuhanlah, Allah lah tempat berlindung gitu kan, tempat bergantung gitu. berarti biar semakin cinta lah ya sama Ya, Tuhan. semakin Ya, cinta. imannya dipertebal. jadi kalau sementara yang gua dapat poinnya di sini, sebenarnya intinya itu lebih ke kita perlu memperdalam iman kita, tapi memperdalamnya itu tidak hanya sekedar memperdalam demi Tidak pencitraan hanya sekedar atau ada harapan laku perilaku tertentu. gerak ya. Iya. Tapi memang di hati kita sendiri yang harus Iya. masuk gitu. Iya, kayak memang sih ya jujur pernah juga tuh gua ngelihat orang dia religius banget gitu, Bagus, orang oke. orang gereja, di gereja tuh aktif, terus ikut kegiatan gereja, statusnya gambarnya itu ya kutipan-kutipan Ya, Alkitab apa pokoknya agamis banget deh. agamis, Oh. tapi kok hidupnya banyak masalah gitu. Iya. Oh ternyata di balik itu orangnya tuh suka ngegosip, suka ngomongin orang, dan dia itu Oke. terlalu suka memaksakan pandangannya gitu dan merasa dirinya ini paling benar, paling suci gitu. Ya, itu efek dari hati yang memang mungkin masih ada kekosongan di situ kali ya. Iya, Itu celahnya masuk gak ada imannya, dari si makhluk itu. totalitas. Ya intinya sih pada saat orang tersebut beribadah, dalam beribadah pun setan akan tetap mengganggu. Dia ibadahnya ikhlas karena Allah bukan gitu kan. Takutnya dia ibadah hanya karena ingin populer, ingin dilihat orang, dianggap orang sebagai alim. Karena ibadah itu hal yang setan itu mempertaruhkan juga jiwanya dia pada saat mengganggu orang yang beribadah. Pada saat dia bisa menggoda orang beribadah dan melesetkan niatnya, dia berhasil. Tapi pada saat dia tidak bisa melesetkan niat orang tersebut, maka dia akan berputus asa juga gitu. Ya kadang sih ada orang juga udah ibadah tapi kok ujian gua ada aja terus segala macam gitu ya. Jadi mikirnya ada traveling juga ya dia gitu. Akhirnya pemikiran travelingnya itu bikin ya agak sedikit Goyah. goyah gitu. Iya. Nah, ya ini cukup menarik karena kalau dipikir-pikir teman kita yang tadi cerita kisahnya, mereka mengaku merasa kayaknya ketempelannya, mereka percayanya itu juga berbeda-beda gitu. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha juga gitu. Tapi mereka juga kalau kita perhatiin sih pendalamannya di agamanya, maksudnya kekuatan imannya itu sebenarnya hitungannya kita ngeliatnya biasa aja ya. Ya mereka nggak yang beriman banget Ya, gitu ya. Mungkin itu yang bikin mereka juga jadi rentan disusupin hal tadi gitu ya. Ya pada saat mereka berpikir bahwa mereka ketempelan, rezekinya seret, pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Misalkan pada saat mereka merasa ketempelan tersebut dan mereka berserah diri pada Tuhan, mungkin rezeki secara uang berkurang, tapi tingkat keimanan dia menaik. Bahkan Tuhan bersemayam di hatinya supaya nggak apa-apa lu miskin tapi lu ingat gua terus, daripada lu kaya lu lupa sama gua. Jadi ujiannya di balance Di balance. Iya. Gitu. Pada saat kita lagi kaya biasanya kita akan lupa. Tapi pada saat kita diberikan sedikit kekurangan harta, kesulitan, maka kita akan lebih mendekat kepada Tuhan. Kadang kan Tuhan itu maha pencemburu kan. Mungkin dia cemburu dengan harta kita, dia cemburu dengan pola pikir kita gitu kan. Kita harus mengambil hikmah dari situ. Mungkin maksudnya Bener tuh. ya. Tadi senada sama yang Pak Tio ngomong.
Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan itu nggak pengen hati kita jatuh ke yang lain gitu ya. Benar. Dia pengennya ke dia terus. Iya. Jadi maksudnya cemburu tuh kayak ini di posisi orang, misalnya yang orang kaya, udah kaya gitu, dia tapi jadinya memuja harta duniawi dan melupakan Tuhan, melenceng. Jadi lebih ke mengingatkan lah. Makanya jin pun diizinkan untuk mengganggu manusia supaya apa? Supaya manusia itu diuji, bisa stabil nggak nih, bisa kembali kepada Allah nggak nih, seperti itu. Kalau seandainya dia berhasil melewati ujian itu kembali, maka Dia akan naik levelnya. naik levelnya. Oke. Kalau Oke. kita sudah dekat dengan yang Maha Kuasa dan yang Maha Pencipta, maka apapun yang kita minta gampang. Mungkin kalau orang tersebut tingkatan imannya sudah naik, maka yang dia incar bukanlah dunia lagi, tapi bagaimana caranya bisa mendekat kepada Tuhan selamanya mungkin. Nabi pun kalau seandainya dia berpikir harta, dia pasti akan minta harta, tapi bagi Nabi buat apa harta? Yang saya butuh tuh saya bisa dekat Iya. ke Tuhan. Harta juga kan nggak dibawa mati. Iya. Tapi Bahkan- gini ya, bro, kan tadi kita bicara pada saat sihirnya itu udah masuk ke tubuh, udah semakin bikin kacau gitu ya. Bahkan ya sering ya dia jadinya terganggu ya jiwanya gitu. Nah, kalau udah sampai seperti itu, penyembuhannya atau penanganannya yang mungkin ya kita secara mau istilahnya mau nyampein doa aja, zikir aja ke dia gitu ya supaya dia jadi amalan gitu ya misalnya ya, atau mungkin memberikan terapi ya katakannya ke dia ya, itu udah nggak bisa gitu karena udah semakin kacaunya gitu. Nah kalau udah sampai seperti itu kondisinya harus bagaimana? Ya harus dengan pengobatan yang totalitas juga. Salah satunya bisa dengan ruqyah. Salah satunya ya, pada saat orang tersebut sudah tidak bisa mengingat dirinya sendiri, dan salah satunya dengan ruqyah. Banyak Dirinya sendiri bukan. ya, kita sebagai teman yang melihat, kita meruqyah dia gitu kan. Kalau dia sudah tidak bisa melihat dirinya sendiri, Oke. sudah tidak bisa eling gitu ya. Nggak bisa eling. Iya. Maka Berarti pada temannya saat dia udah nggak bisa eling itu berarti kesadaran itu sebenarnya hilang gitu. sudah hilang. Bahkan dia sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Kejiwaannya udah Kena kejiwaan. kayak tadi kita bahas. Itu berarti artinya yang hatinya udah dimaksud kena. sebenarnya kacau itu termasuk yang dia udah nggak eling. Sudah nggak eling. Tapi sebenarnya di kepalanya tuh sadar nggak sih kalau dia tuh gue Wah, bingung. itu hanya orang itu dan Tuhan yang itu kita jangan sampai kayak gitulah. Definisi udah nggak eling itu gimana? Ya, Kira-kira Yang batasannya. pertama dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bahkan dia Oke. tidak bisa ingat Tuhan, gitu kan. Bahkan dia merasa memiliki kehidupan yang lain. Dia mungkin dengan jinnya di dalam dirinya dia sendiri, gitu ya. Terus dia tidak bisa diajak komunikasi. Dalam arti itu pada saat kita mengingatkan si jin yang merusak itu udah jangan didengarkan. Bahkan dia memanipulasi suara-suara yang ada di dalam telinganya supaya dia tetap bersatu pada si jin tersebut. Seperti itu. Oh, ini udah mungkin kayak contohnya kali orang yang dulunya tuh baik-baik gitu, tiba-tiba dia kena musibah atau sesuatu, hidupnya jadi susah sampai di titik dia lama-lama stres dan akhirnya menjadi gila, dia ngelakuin hal nekat gitu, kayak malah Bunuh diri. atau mungkin awalnya malah nyakitin Ya, ada orang, sakit jiwa sakit jiwa gitu, jadi psikopat. Kan banyak cerita orang yang jadi psikopat atau jadi orang kejam tuh awalnya mereka dulu orang normal, tapi karena kena sesuatu kekerasan atau apa jadi hilang akal. jadi hilang akal dan berubah total, kayak jadi bukan dirinya lagi, jadi orang lain yang lebih. Psikopat itu kan yang bisa jadi karena jin, bisa jadi bukan karena jin, karena emang lingkungan, karena dia pernah berhadapan dengan orang psikopat juga sehingga menular kan. Nah kalau kita mendefinisikan semua tentang jin, nanti jinnya protes, gombel disalahin. Iya. bukan jin ya, namanya setan ya kan. Setan itu ada dari golongan jin dan golongan manusia. Kadang manusia pun bisa jadi setan gitu kan. Kita lingkungan salah bisa jadi setan. Nah, ini bicara menarik nih. Kita kan dari tadi nyalain jin nih. Kalau menurut sudut pandang Pak Tio nih, Mas Tio gitu. Tingkat keimanan kalau di muslim mungkin ketakwaan juga ya. Si bangsa tak kasat mata ini dibanding manusia tingkatnya tinggian mana? Secara tingkat tetap tingkat manusia. Tingkat keimanan dan ketakwaannya. Oh. Jadi
apakah jin sama Yaweta Kasat Mata itu dia kepercayaan terhadap Tuhannya lebih kecil dari kita? Maksudnya gimana nih? Kalau tingkatnya itu tergantung diri masing-masing, tetapi secara derajatnya tetap manusia yang lebih tinggi. Bahkan kalau diadu, manusia lah yang menjadi khalifah di bumi ini, bukannya jin. Gitu. Padahal jin pernah menjadi khalifah di muka bumi ini, makanya kalau cabut statusnya dulu sebelum ada manusia, sehingga sekarang yang menjadi khalifah di dunia ini adalah manusia. Gitu. Oke, berarti ya kembali lagi ke kesadaran kita sendiri juga ya untuk menangani ini ya, terlambat atau tidak gitu ya. Yang jadi kita juga dengar adalah orang-orang yang memang untuk mencari penyelesaian ini adalah dia pergi ke dukun. Orang pintar lah katanya. Orang pintar di Indonesia. Ya ke orang-orang lain lah yang mungkin dia juga punya kemampuan A B C D gitu ya. Yang akhirnya tuh sebenarnya itu solusi nggak sih? Itu solusi nggak sih? Gimana ya sebenarnya gitu? Atau kadang mungkin dia punya keinginan gitu kan, keinginannya begini-begini dan udah kena ini menurut dia ini gara-gara si ini nyerang gue gitu loh. Padahal kan belum tentu juga gitu loh, belum tentu juga. Mungkin ya namanya imaterial ya, gue nggak tahu sebenarnya yang nyerang gue tuh lu apa lu kan, gue nggak tahu Kan jinnya nggak ada merek ya. bisa Dari jadi nggak tahunya bukan lu tapi ya gitu kan, tapi bukan gue orang dari menduganya kantor lu gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah gue sikat lu gitu kan, nggak taunya begitu gue sikat lu dia punya pagar misalnya nih kan, atau apa misalnya pagarnya lebih tinggi mental. Ya nggak tahu ya, yang gue denger sih katanya bisa mental balik gitu loh, gue nggak tahu ya benar atau jin enggak lawan gitu jin loh. gitu ya. Ya? Jin lawan jin jadi jangan gitu ya. Dalam artian tuh pada saat sasarannya salah atau ternyata yang diserang tuh lebih kuat, itu mental gitu loh. Mental balik itu yang ya bikin yang karena impactnya si orang yang melakukan itu sendiri gitu loh. Yang gue denger sih ya begitu loh. Gimana bro Tio, gimana? Setiap segala permasalahan kan harus diserahkan kepada ahlinya kan. Pada saat kita punya masalah, kita datangnya ke orang yang salah, maka problemnya nggak akan selesai. Tapi pasti kita datang ke orang yang benar, insya Allah akan selesai. Contohnya misalkan pada saat kita mengalami hal seperti itu, pada saat kita datang ke dukun, yang ada ntar perang antara dukun satu dengan dukun yang lain, gitu. Tidak menyelesaikan masalah. Tapi pada saat kita datang misalkan ke ustadz atau ke ulama, ya kan pasti ulama akan memberikan solusi ya. Kalau dari saya mungkin kalau yang Kristen bisa ke pendetanya gitu ya, pasti akan memberikan solusinya. Bahkan mencarikan jalan terbaik gitu kan, tinggal bagaimana kita cari jalannya mau kemana. Tapi juga bisa juga ke orang-orang tua kita, misalkan ke ibu atau ke bapak kita gitu, doa mereka lah yang bisa memberikan solusi buat kita juga seperti itu. Makanya segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Atau misalnya pada saat kita kekurangan ekonomi, pada saat skill kita kurang ya kita ke ahli ekonomi gitu kan, ke ahli bisnis, ke ahli IT, kalau yang IT misalkan. Nah pada saat kita melakukan sesuatu kepada ahlinya, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar gitu. Seperti itu. Ya, nah ini yang mungkin menarik pada ahlinya gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu juga. Ini sebenarnya orang ini ahli atau enggak? Gitu. Nah, contoh misalnya, ya kadang, sorry ya, anggaplah seorang dokter, dia bukan dokter tapi ngaku dokter gitu, atau dia sebenarnya kelihatannya ustadz tapi mungkin mencampur baurkan gitu loh, atau bahkan mungkin ya kita manggil dia ya apa gitu, ya ahli agama apa gitu, tapi ternyata dia ada unsur lainnya gitu loh misalnya. Ini yang kadang-kadang kita gimana cara bedainnya ya? Kalau pasti kita memilih misalkan nih ustadz atau bukan ustadz, ya kita katakan kita menemukan ustadz A, B, C, nah kita bisa lihat background dia sebelumnya. Kita bisa cari informasi dulu dengan si ustadz tersebut. Apakah dia pernah melakukan sebuah ceramah yang di luar konteks agama Islam, misalkan ceramahnya tapi dicampurkan dengan harus pakai jimat ini mungkin gitu ya. Kalau yang seperti itu jangan dipakai, jangan dideketin. Ataupun ke beberapa ustadz yang dianggap ini bisa memberikan solusi. Jadi tidak hanya satu jalan tapi beberapa
ustadz yang kira-kira bisa, oh benar ini ternyata ustadznya lurus gitu kan. Bisa jadi kita datang yang katanya ustadz tapi ternyata dia ustadz tapi dukun gitu. Uskun. Sepaket gitu. Banyak yang orang apa tuh bersorban gitu kan, pakai baju putih-putih tapi ternyata dia kita datang, Pak Ustadz, begitu di rumahnya ada tarifnya kan gitu. Konsultasi misalkan gitu kan. Ada tarifnya. Iya, tapi ciri-cirinya Ustadz yang benar saja dia tidak bertarif dan dia tidak menerima bayaran karena dia dakwahnya lillahi ta'ala gitu kan. Salah satu indikasi benar apa enggak Ustadz tersebut, dia pertama dia tidak bertarif. Kita datang ke Ustadz, terus Ustadznya konsultasi ntar tarifnya 100.000 misalkan, itu jangan diikutin, itu pasti udah indikasi lain. Tapi kalau kita kenal Ustadz tersebut, dia tidak mau dibayar, bahkan dia mau menolong kita karena Allah gitu kan, itu bisa menjadi solusi bahwa mungkin dia Ustadz yang lurus dan minta petunjuk Allah siapakah yang bisa memberikan jalan buat kita gitu. Kalau dan solusi dia juga solusi. Nah, seru banget sih pembicaraan kita kali ini ya, dan dari sini sebenarnya ini sih ya, ini juga bisa dibilang ya hikmah atau mungkin juga nasihat buat ya kita semua masing-masing juga ya di sini, buat jangan lengah dan jangan pernah melemahkan iman kita atau menurunkan kadar iman kita gitu. Karena ya balik lagi tadi di topik awalnya kita penasaran bener nggak sih ada orang bisa ketempelan di guna-guna dari kantornya atau dari mana gitu. Nah tapi ya balik lagi biar kita juga nggak kena hal-hal seperti itu sebenarnya, dan ini balik ke pertanyaan masing-masing ya, ini kan obrolan dari sudut pandang kita ya. Nah ya orang-orang lain tuh percaya atau enggak itu terserah mereka masing-masing, tapi poinnya perkuat iman kita dan konsisten tulus, anti pencitraan bisa dibilang. Itu dan tentu juga solusinya kembali lagi ke ya patokan dari masing-masing ya. Kalau di Islam ya Quran dan hadis ya. Bagaimana dia mencari solusinya, memberikan solusinya berdasarkan Quran dan hadis enggak, termasuk hukum-hukumnya. Kembali pada Quran dan Sunnah. Yes. Ya ini juga buat kita semua, baik yang sekarang kondisinya lagi baik-baik saja, ya tetap dijaga imannya, diperkuat. Kalau yang kondisinya lagi nggak baik-baik saja juga saat ini, tetap semangat dan imannya berpikir positif, positif. Jangan sampai nggak eling ya. Ya, jangan sampai melupakan Tuhan, bahkan jangan sampai menghujat gitu. Karena ya kalau kita lengah dikit ya udah tuh kayak ngasih celah buat kekuatan jahat tadi, ya iblis lah kita sebutnya, iblis jin apapun itu masuk ke hati dan merusak semuanya gitu. Oke. Di situ. Bro Tio, thank you banget waktunya ya. Nanti next time kita bincang-bincang lagi untuk ya mungkin materi atau topik yang lain yang menarik ya. Terima kasih banyak teman-teman ya, Luki, Arya. Ya, terima kasih. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Balik lagi, ini pembicaraan santai kita dan sampai bertemu di topik berikutnya. Oke. Terima kasih. Yo.